Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya dan saudara masih Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesetiaan dalam hati kita sehingga kita boleh datang ke tempat ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin di tengah kita ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, mari saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menghampiri tahtanya yang kudus. Dengan sungguh kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku pandang hanya kemuliaan-Mu. Kami mudah Kau hadir di sini Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya. Mari berseru kepada Tuhan, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku pandang hanya kemuliaan. Mari saudara-saudara bangkit berdiri, katakan hadirat-Mu Tuhan. Mari penuhi setiap kami Tuhan, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, hadirat
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu hadir atas kehidupan kami Bapa. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidup. Sekali katakan, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan, yang tidak pernah gagal dan tidak pernah mengecewakan kami Bapa. Mari Tuhan, segenap jemaat-Mu yang boleh datang pada pagi hari ini Tuhan, dengan setiap pergumulan dan doa kami Tuhan, Kau yang jauh lebih mengerti kehidupan kami Tuhan. Mari kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk Kau bentuk kehidupan kami. Kau selesaikan setiap permasalahan dalam hidup kami Tuhan, karena kami adalah bait-Mu yang kudus. Biarlah Kau bertahta atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Mari kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya otoritas-Mu penuh, kuasa-Mu penuh atas setiap sidang jemaat-Mu, terlebih pada para pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Layakan, sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami boleh mendatangkan berkat-Mu Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memberikan persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan, dan kami siap menerima berkat-berkat-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Jikalau kita melihat setiap karya dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sungguh indah dan sungguh-sungguh mulia. Apa yang boleh terjadi atas kehidupan kita, percayalah Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita kepadanya. Haleluya Yesus. Kami tidak mampu pergi dari Engkau Tuhan. Jauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan. Kau dekat Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas
membalas kesetiaan-Mu mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah Tuhan, Kau memikirkan setiap kehidupan kami Tuhan. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat kami Tuhan, Kau dekat dengan kami Tuhan, dan Kau dekat. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga, bersama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam Tuhan kami untuk mengerti setiap rencana-Mu. Sungguh indah, tak terselami bagiku, sungguh indah. Pengikutan kita, kehidupan kita di dalam Tuhan tidak mampu membayar apa kebaikan Tuhan yang telah terjadi setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudara siap memuji muliakan nama Tuhan? Saya rindu saudara berjabat tangan kiri dan kanan sebelum kita bangkit berdiri untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Sapa kanan kiri kita dengan penuh sukacita.
karena Allah telah baik bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan ada pengharapan dan kekuatan bagi kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Jangan takut saudara, karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan firman Tuhan menerangi kehidupan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, melindungi saya dan saudara. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita saudara, kita iblis dikalahkannya, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah-Mu Tuhan, kami diberikan kesaksian. Haleluya. Iblis dikalahkannya, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Karena pengorbanan Tuhan memberikan kita jalan, memberikan kita kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Kalau kemarin saya berbincang kepada salah satu temannya saudara ya, dia katakan, saya ini berdosa mas, saya ini banyak kesalahan. Apakah saya masih layak untuk saya datang kepada Tuhan? Saya hanya bisa katakan, tidak ada manusia yang tidak berdosa saudara. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang meninggalkan kejahatan, lalu menuju kepada jalan keselamatan dan tidak kembali lagi. Begitupun saya dan saudara, setiap kita telah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Sehingga setiap kesempatan yang Tuhan berikan, jangan pernah kita sia-siakan. Karena Tuhan telah berkorban bahkan sampai merelakan nyawanya
untuk menebus setiap saya dan saudara. Sehingga saat hari ini saya dan saudara masih taat dan setia, bukan hanya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi taat dan setia mendengarkan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini, jikalau ada saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, saya berikan kesempatan bagi saudara. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik. Setiap langkah kehidupan kita adalah kesaksian bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini, pujian lama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan kita di sorga, saudara. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Kami rindu Tuhan bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan. Sekali saudara katakan, ada pertemuan di udara, sungguh sangat manis Tuhan. Kami rindu datang ke sana Tuhan, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Biarlah ketika sangkakala berbunyi atas saya dan saudara, kita mendengar nama-nama kita disebut oleh Tuhan. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kami rindu, kami disebut Tuhan. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, amin Tuhan. Sangkakala, kalau bunyi, sekali lagi saudara dengan sungguh-sungguh katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ketika pujian ini dinyanyikan, saya lihat yang lebih semangat, yang sudah tua-tua ya saudara ya, karena kerinduannya untuk berada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dan nama kita disebutkan di sana, itulah bukti penghimputan kita selama ini pada Tuhan. Tapi yang muda-muda masing-masing mikir, wah saya belum siap ini ya saudara ya. Tetapi saudara yakin dan percaya, kapan maunya Tuhan memanggil kita,
bukan tergantung kapan dan berapa lama kita ada di dunia ini, tapi bagaimana setiap apa yang kita lakukan di dunia ini bisa membawa jalan keselamatan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara percaya saudara diselamatkan oleh Tuhan? Saudara percaya nama saudara dicatat di surga? Puji nama Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita hari lepas hari, jangan cuma kita menjadi orang Kristen ketika kita di dalam gereja, tapi ketika kita di luar, biarlah kesaksian ini terus ada. Biarlah ketika kita di luar kita dikenal juga sebagai orang Kristen yang baik, yang betul-betul menunjukkan sebagaimana kita harusnya menjadi orang Kristen. Itulah menjadi orang Kristen. Bukan hanya ketika kita ibadah, ketika kita datang ke gereja, tetapi di luar apa tingkah laku kita justru menjadi sandungan bagi orang lain. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang menjadi maksud Tuhan. Tuhan yang akan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Mari saudara, kita akan persiapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Karena begitu besar kasih-Mu, layakkan Kami Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkat-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Haleluya Yesus. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari dengan sungguh katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan, terima kasih lebih tinggi dari langit biru. Sungguh besar kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang telah disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain. Mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Sekali lagi dengan sungguh saudara katakan, siapakah aku Tuhan? Kami menerima berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji? Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini? Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dari izin mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Bapa kami yang di surga, kami belajar merendahkan diri, menyadari siapakah aku ini Tuhan. Dijadikan biji mata Tuhan untuk bisa menyinarkan kemuliaan Allah. Jangan sampai kami buta atas kebenaran-Mu, karena firman-Mu yang kami sinarkan. Kami akan dituntun kepada seluruh kebenaran firman Allah, menuju kepada terangnya yang ajaib. Berdoa untuk Kev, cucu kami yang panas, hingga mamanya tidak bisa ibadah, tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Jamah dia sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga berdoa untuk Eva Jodi yang akan rongsen nanti hari Rabu. Tuhan, kiranya semua sudah selesai penyakit yang lama itu, juga mau di USG. Tolong Kau sembuhkan secara sempurna, karena ibunya tidak ibadah, dia ada di Ungaran, tidak ibadah di tempat ini. Puji Tuhan juga kepada yang lain, kalau ada yang sakit, Engkau tolong, Engkau jamah sembuhkan, termasuk kepada Pendeta Mit yang pengurus MD Jawa Tengah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan oleh kuasa-Mu. Firman-Mu akan kami sampaikan. Berkatilah ya Tuhan. Kami hamba-Mu akan berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, Tuhan berkenan mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, shalom. Ya, oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, saya sudah bisa naik panggung mimbar sendiri, turun sendiri. Tiap hari latihan, ini kekuatan dari Tuhan. Saya bersyukur kalau diizinkan, malah kami masih ingin ke Cuelo. Ya, mau besok karena banyak yang menanyakan, kangen dengan saya. Itu yang sepuh-sepuh masih teringat sejarah yang kami lakukan di Cuelo. Ya, ini suatu kerinduan saya kalau Tuhan izinkan. Kalau tidak, saya pasrah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan baca dalam 2 Tawarikh pasal 12. Kitab 2 Tawarikh pasal 12, kita baca ayat 1 sampai yang keempat. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ini menjadi tekanan
yang akan saya sampaikan kepada saudara, ketika kerajaan menjadi kokoh, menjadi kuat, ya, tapi dia lupa sejarah. Mari teruskan. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir menyerang Yerusalem. Karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutnya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Dia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Ya, ini sejarah menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Karena ini dalam hukum Taurat itu digenapkan di dalam Yesus. Kalau dikatakan mereka mulai meninggalkan hukum karena merasa kerajaannya sudah kuat, teguh, seperti perkasa, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Ini yang harus saya hati-hati. Jangan karena saya sudah kuat, sudah ekonomi, mungkin ya saya sakit diberi sehat, terus lupa disiplin, lupa doa, lupa segalanya. Ini penting buat saya. Nah, Rehabeam itu siapa toh? Anak Salomo. Bapaknya yaitu Daud, bapaknya Salomo. Jadi Daud itu adalah kakeknya daripada Rehabeam. Ketika Daud menjadi raja sangat dibela oleh Tuhan. Karena dia walaupun salah, mau merendahkan diri dan mengakui kesalahannya. Itu Daud. Tapi setelah turun kepada anaknya yaitu Salomo, diberkati oleh Tuhan, diberkati kemakmuran, raja-raja semua datang ya membayar pajak kepada Salomo. Salomo lupa lewat nikah. Dimulai dari nikah yang salah lah ini. Maka hati-hati kalau nikah sudah salah, dampaknya kalau nanti sudah besar bisa lupa. Memang ini pelajaran buat saya dan saudara semua. Saya selalu merenung bersama istri. Ketika saya sudah tua, penyakit saya seperti itu mulai disembuhkan. Yang tadinya tidak bisa jalan sendiri, harus dituntun oleh istri, sekarang sudah dilepas. Bisa jalan sendiri. Ini harus saya ingat. Ketika lemah, saya harus tahu siapalah manusia itu. Lemah. Nah, tadi dalam nyanyian, siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Harus selalu bersih. Ini mata saya, saudara. Kemarin kesambas, ya sudah tidak ada kacamata yang bisa. Dokter juga bisa bilang begitu, tidak ada. Jadi ya pakai kacamata, tapi untuk membaca secara jelas tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena apa? Ya, karena mungkin faktor usia juga syaraf juga dan lain sebagainya. Karena pekerjaanku adalah membaca. Kalau baca Alkitab 2 fatsal sudah capek. Dulu kalau baca pakai tab sampai 15 fatsal. Alkitab Kejadian sampai Wahyu cukup 1 bulan. Sekarang lama sekali. Tapi terus saya itu tidak saya lupakan. Saya bisa begini karena saya bergaul dengan Tuhan. Hingga saya mengucapkan syukur. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Hidup masa tuaku
tidak mengalami kekurangan apa-apa. Selalu dialiri air kehidupan. Nah sini Rehabeam mendapat akibat ancaman hukuman Tuhan kepada Salomo, tapi bukan waktu Salomo, namun keturunannya. Nah Rehabeam, ya dia ketika menjadi raja, rakyat usul, supaya kalau bisa diringankan dari orang tua itu pajak diringankan dan lain sebagainya. Tapi setelah berembuk dengan yang muda, oh tidak. Ya, kalau dulu bapakmu menghukum dengan cambuk, nanti aku menghukum dengan cambuk yang dari kawat duri. Mengerikan. Ya sempat kokoh kerajaan, sempat hebat. Tapi setelah ditinggalkan Tuhan, karena dia meninggalkan firman Allah, akibatnya hancur. Ini saudara-saudara harus menjadi satu mata pelajaran yang sangat berharga, supaya kita tidak ada sikap meninggalkan Tuhan, meremehkan. Meremehkan itu begini saja. Wah, tidak begitu ya, tidak apa-apa. Itu meremehkan. Hingga ya Salomo meremehkan firman Allah, hal nikah dampaknya. Jadi nikah ini penting supaya kita ini hati-hati soal nikah. Kalau SK menyuruh mencarikan istri, Abraham carikan istri SK yang dari bangsanya. Ini mendapatkan Ribkah. Iskak tidak harus memilih, tapi pemberian Tuhan. Dan juga Yakub untuk mendapatkan istri dari bangsanya. Itu lewat pergumulan, mengabdi 14 tahun. Baru mendapatkan istri. Ya, nah ini Rahel, Lea, anaknya sampai 12. Ini sejarah. Jadi kalau kita nikah salah, hati-hati. Jangan sombong. Kalau itu memang program rencana Allah untuk kita memenangkan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah mulai meremehkan, bisa hilang. Bisa hilang. Bisa kalah. Seperti Salomo. Akhirnya ya kerajaan terpecah. Rehabeam hanya mendapat 2 suku. Yerobeam hambanya justru mendapatkan 10 suku. Akibat meremehkan Tuhan. Ngeri saudara. Kalau saya, sejak saya mengenal Yesus, saya belum pernah meremehkan firman. Saya belum pernah lemah iman, belum pernah. Sejak saya kenal Tuhan, menghadapi situasi apapun saya hadapi, saya hormati firman. Saya bisa menerima semuanya. Ya, teguran, ejekan, hinaan, dan saya bisa menerima. Itu seizin Tuhan. Itu saya. Jadi saya mengenal Kristus sampai sekarang belum pernah lemah iman. Belum pernah. Ya, saya kuat. Sama hadapi apa saya oke. Sampai kadang-kadang ya seperti tidak kuat, tapi kembali lewat doa. Semua saya terima karena Tuhan menjawab doa saya. Aku bertanggung jawab. Itu tak pegang. Jadi kalau saya berdoa, saya pegang Tuhan bertanggung jawab. Persoalan saya, persoalan jemaat, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan apa saja. Belum pernah lemah. Bukan sombong, saya saksikan. Belum pernah lemah aku. Kepada Tuhan merosot, tidak pernah. Kuat.
ke Joelo tiap minggu. Satu tiap minggu ke Joelo melayani berapa tahun. Setelah membangun gereja, selesai, saya serahkan sampai hari ini. Puji Tuhan. Bapak Pendeta Sukamto, anak-anaknya berbakti kepada orang tua. Luar biasa, saudara. Berbakti kepada orang tua. Membelikan kasur, membelikan apa, diganti, membangun, dan lain sebagainya. Berkat. Berbeda dengan saya. Saya tidak harus anak. Saya dari Tuhan. Tapi tidak boleh aku menyalahkan yang lain. Memang berkatnya lewat itu. Saya lewat ini. Ya, berkat saya kalau jemaat itu nurut, taat, tidak lemah iman, itu kebanggaan saya. Tapi kalau sudah mulai alasan, dalih, ini, itu, wah ini. Yang menjadi pergumulan saya. Merasa cukup, merasa tidak apa-apa, merasa ini, merasa itu jadi keprihatinan saya. Ya, pergi seenaknya, sak karpe dewi, sak gelemi dewi, itu saya prihatin, bukan menyalahkan, mendoakan. Kapan mereka kuat imannya seperti saya? Yang Tuhan berikan satu kekuatan hingga masa tua saya diberkati Tuhan. Saya hanya kagum dengan hidup ini. Saya bersama istri, ya orang dua ngobrol. Ibu itu benar-benar panggilan dan pilihan Tuhan. Ya, saya juga panggilan dan pilihan Tuhan. Saya bersama ibu lewat proses nikah itu. Seperti itu, kayak tidak kuat, pernah tak usir. Ibu karena apa? Katanya mau ke Jakarta, karena tidak kuat. Ya, hadapi saya keras, tegas. Saya katakan, jangan kembali sini lagi. Pura-pura itu, saudara. Nguji istri saya. Tidak jadi pergi. Luar biasa ujiannya dalam nikah. Bukan mulus-mulus. Tapi saya tetap berpegang teguh. Aku tidak main-main. Hasilnya sekarang saya nikmati. Ini harus saya saksikan. Kalau saudara termotivasi dan mengikuti jejak, karena gembala itu di depan, domba itu di belakang, orang sak karpe dewe, berjalan semuanya sendiri sampai. Ya, kita jangan sombong. Saya menceritakan kehebatan Tuhan yang saya sembah, yang saya layani. Sekali lagi, saya bersama istri. Kalau omong-omong malam Tuhan yang coba bahagia. Istriku, waduh, keubahannya luar biasa saya rasakan. Walaupun masih jauh dari sempurna. Saya kagum. Karena saya tahu siapa istri saya. Ya saya tahu siapa karakternya dan lain sebagainya. Aku tahu. Tapi sekarang, waduh, luar biasa. Aku kalah. Tapi aku tetap berusaha untuk hidup nih benar di hadapan Tuhan lewat menghargai kebaikan Tuhan. Jangan seperti Rahab yang mulai meremehkan firman Allah. Mulai meninggalkan Taurat. Ya, dia menganggap pikirannya apa yang dia lihat seperti paling hebat. Padahal dalam Amsal Sulaiman dikatakan, orang yang meremehkan firman menanggung akibatnya. Meremehkan firman, saudara. Meremehkan firman itu seperti berbuat dosa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Marah-marah, bertengkar, tidak apa-apa. Sepertinya. Padahal ketika itu saya bergumul. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Ya, saya kejam sekali dulu. Tetapi hati saya tidak. Seperti Rasul Paulus, keras perkataannya. Tapi hatinya lembut. Itu saya rasakan, maka saya dinamakan Paulus oleh kakak saya. Dia tahu sejarah hidup saya. Keras, tapi hati saya lembut. Aku bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini, aku bisa melaksanakan tugas saya dengan istri begitu bahagia.
begitu menikmati masa tua. Ini saya sampaikan sekali lagi, supaya saudara termotivasi. Paling bahagia itu kalau sudah tua. Diberkati keinginan sudah sangat berkurang. Keinginannya untuk berbuat baik. Saya bersama istri sama sekarang. Sudah satu. Ingin berbuat baik menjadi saksi. Ayo kita baca ayat tadi. Orang meremehkan firman menanggung akibat. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Salomo menanggung akibatnya. Saudara. Karena meremehkan firman. Ora apa-apa. Dia sadar semua kekayaan, semua kedudukan, semua sia-sia. Itu dituliskan dalam pengkhotbah. Ya saudara, sia-sia semua ini. Jangan sampai kita puas seakan-akan dengan harta kekayaan, dengan jabatan kedudukan, dengan apa kemudahan. Oh, jangan sombong saudara. Meremehkan firman menanggung akibatlah. Hidupmu mungkin sengsara sekarang. Apa akibat dari meremehkan firman atau ujian? Bertanya kepada dirimu sendiri. Kenapa hidupku sekarang seperti ini? Beda dengan dulu. Lah, penyebabnya karena meremehkan firman atau karena itu ujian dari Tuhan? Bertanya pada dirimu sendiri. Kalau meremehkan firman, akibat penderitaan sengsara, saudara. Tapi kalau ujian, kalau lulus, luar biasa. Ini ya saya melihat kesaksian. Ya ada jemaat yang bisa menerima apa saja. Ternyata menemukan sesuatu yang dirindukan. Jemaat siapa saja. Tapi yang hidupnya kok makin susah, makin bingung. Ayo dilihat. Apakah sikap saya meremehkan firman atau karena memang diuji? Kalau kita memang karena diuji, ya ujian itu, kalau yang uji Tuhan, Allah itu adil. Tidak pernah salah menilai seseorang. Tidak pernah salah. Hamba Tuhan kayak sidang jemaat. Bukan kita terseenaknya, semaunya. Seakan-akan segala sesuatu sulit. Coba. Kenapa sulit? Kenapa ada yang gampang, begitu gampangnya? Situasi seperti ini, Tuhan berkuasa, saudara. Tuhan tidak singkat untuk menolong siapa saja. Dalam situasi seperti apapun, kita harus yakin bahwa Tuhan bisa. Dan Tuhan yang saya sembah, Allah yang adil. Tidak ada kecurangan. Tidak pernah bisa disuap. Berbeda dengan hakim dunia. Ya, bisa disuap. Hakim agung terseret kepada suap. Ya, orang yang berpegang pada hukum, melanggar hukum, itu dunia. Tetapi itu Tuhan di dalam Yesus, hakim yang adil. Ulangan 32. Ayat 4. Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil benar Dia. Ini Tuhan, gunung batu. Wah. Dipanah orang mempan, ditembak, tidak goyah, gunung batu.
gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Saya kalau berdoa kepada keluarga, kepada jemaat, kalau mungkin sekarang salah, Tuhan ingatkan, karena kau datang ke dalam dunia itu bukan membenci orang salah, bukan membenci orang berdosa, tapi mencari orang berdosa. Berbeda dengan hukum Taurat, salah dihukum, salah dihukum, salah dihukum. Tapi Yesus tidak. Maka doa saya kalau ada orang bersalah, saya doakan. Bukan saya benci. Ya, kalau mungkin saudara Doko yang tetap saya doakan tiap malam. Tuhan, sembuhkan penyakitnya. Sadarkan, tidak harus kebaktian ke Kali Putih. Tapi jadikanlah orang benar. Bukan harus ke Kali Putih. Kalau memang Tuhan punya maksud yang lain yang baik, monggo. Monggo. Tuhan atur semuanya. Adil. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang kolab ekonominya. Menghadapi corona ini benar-benar jemaat kolab. Puji Tuhan. Di Kali Putih jemaat yang sungguh-sungguh terus diperhatikan, dipelihara oleh Tuhan. Saya selalu kagum dengan Tuhan. Kenapa? Saya tidak pernah meremehkan firman Allah. Saya yakin bahwa Tuhan yang sembah, Tuhan yang sangat adil, dan itulah batu kekuatanku. Kita harus sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu adil. Mungkin salah, jangan dihakimi. Didoakan, masih ada waktu. Masih ada kesempatan untuk kita menyadari kesalahan. Untuk kita bertobat. Jangan dihakimi. Apapun, jangan dihakimi. Saya sekarang sekali lagi menyaksikan Pak Kamto, saya bangga. Dia kelihatannya rindu bertemu dengan saya. Saya juga rindu. Kalau Tuhan izinkan saya masih bisa ketemu. Nanti kalau cuaca baik, kalau saya tubuhnya sehat seperti ini, saya akan ke Joelo. Saya akan bertemu jemaat lama, tinggal beberapa orang. Ya, sekian banyak yang saya menangkan. Tinggal berapa orang yang sepuh-sepuh itu. Teman sekolah SR, dulu SR bukan SD. Ya, teman sekolah SR. Kalau gereja lain, teman sekolah SMP ada. Yang sekarang pensiunan guru. Ada teman-teman ingin bertemu. Mereka kangen katanya dengan saya. Saya ada kerinduan. Tapi berdoa, kalau Tuhan izinkan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Saya tidak mengharuskan, saya tidak cari apa-apa. Saya ingin perjalanan saya kiranya dalam tuntunan Tuhan. Dalam pimpinan Roh Kudus. Ya saudara, pimpinan Roh Kudus selalu sejalan dengan berita firman. Bukan Roh Kudus katanya dipimpin Roh Kudus berlawan dengan firman, itu omong kosong. Roh Kudus selalu akan berjalan, akan menuntun kepada apa yang didengar. Firman Allah. Kalau saudara katanya penuh Roh Kudus, tapi perjalanan sudah menyimpang dari firman, omong kosong. Itu bukan Roh Kudus, roh dusta. Maka hati-hati. Bicara Roh Kudus, bahasa lidah dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Tetapi sudah menyimpang dari firman. Sejalan dengan firman itu, kalau salah mengakui. Seperti siapa? Seperti bapaknya Salomo. Seperti nenek moyang Israel yaitu Daud. Dia selalu kalau ada salah mengakui. Salah apapun mengakui. Salah nikah atau dia salah membunuh orang, istrinya diambil. Diampuni. Sombong, merendahkan diri, diampuni.
saya dapat akibat. Nah, akibat pemimpin yang salah itu yang dipimpin, jemaat menanggung akibat. Ini tanggung jawab saya. Kalau saya sembrono kepada Tuhan, jemaat menanggung akibat. Tapi kalau saya sungguh-sungguh, jemaat menanggung akibat dari sikapnya sendiri yang tidak hormat kepada firman. Sikapnya sendiri, bukan dari saya. Tapi kalau dari saya, luar biasa hukumannya, saudara. Itu Alkitab. Ketika Daud menyimpang, wah hukumannya luar biasa. Terjadi satu hukuman 3 hari berapa ratus ribu yang mati dihukum Tuhan. Daud menyadari salah. Ini seorang pemimpin. Jangan sampai jemaat menanggung akibat karena kesalahan yang memimpin. Tapi kalau menanggung akibat karena salahnya sendiri, meremehkan firman, bukan urusan saya. Ya, ini supaya saudara mengerti, paham firman. Jadi bukan sekedar, bukan sekedar pemimpin itu harus tanggung jawab dan segala. Oh, tidak bisa. Sekarang Ulangan 1 ayat 17. Ulangan pertama ayat 17. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Pengadilan kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Harus kau berhadapan kepada aku, Musa, karena Musa adalah wakil Allah. Hamba Tuhan itu dipercaya oleh Allah. Kalau sudah meremehkan Musa, meremehkan Allah, ular tedung datang, memagut dan mati. Itu akibatnya, bukan salahnya Musa. Salah mereka sendiri. Enggak bergelimpangan mati. Karena melawan Musa. Melawan Allah. Perkara kecil boleh. Ya saudara. Mungkin ada masalah. Di mana kelompok Pinong Sari. Selesaikan sendiri. Tapi kalau ada yang sukar, sampaikan kepada gembala. Demikian juga kepada yang lain. Itulah sebabnya hasil rapat, hasil apa, gembala harus tahu apa programnya. Kalau program itu memang benar, oke, semua saya dorong. Mau apa saja. Tetapi kalau salah, diperingatkan. Ya, jangan melawan, diperingatkan untuk menjadi benar. Karena dikatakan jelas sekali, dalam mengadili jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun. Sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku. Supaya aku mendengarnya. Jadi Musa perlu tahu itu wakil Allah. Supaya apa? Supaya segala sesuatu diselesaikan sesuai dengan firman Allah. Musa hidupnya hanya dekat dengan Tuhan. Ya, saya sekarang sampai besuk-besuk pun bukan saya abaikan karena keadaan fisik saya. Tapi saya tetap dekat dengan Tuhan. Ya, tiap malam hampir pasti jam 12 dibangunkan. Tiap malam, saudara. Mau bangun jam 1 kurang seperempat, tidak bisa. Terlebih dahulu, saya mau tidur lagi, bisa kerinan saya. Kalau sudah dibangunkan jam 12, saya harus bangun. Kalau dulu jam 11, sekarang jam 12, saya harus bangun. Saya harus baca Alkitab. Saya harus bergaul dengan Tuhan. Supaya bisa memenangkan. Ini jelas ada contoh yang konkret. Bilangan 14, ayat 42 dan 43.
Bilangan 14 ayat 42 dan 43. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Jadi harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak bisa main-main dengan Tuhan. Jadi harus menempatkan Tuhan. Kalau maju, Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Supaya jangan kamu dialahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Orang yang kalah perang dengan kelemahan, perang dengan dosa, perang dengan ekonomi, perang kalah itu karena membelakangi Tuhan. Yang tadinya kepada Tuhan, wis, tapi mulai pelorot. Padahal itu cuma ujian. Diuji. Kenapa? Cuma diuji berarti tidak lulus. Tidak dapat ijazah. Iya saudara. Cuma diuji, kenapa harus mulai kepada Tuhan sembrono. Membelakangi Tuhan, tidak ada pembelaan. Kalau mau perang, kalah kamu pasti kalah. Karena Tuhan tidak bersama-sama dengan kamu. Kemenangan itu karena Tuhan. Jadi kalau saya saudara ini sangat mengutamakan Tuhan, mengutamakan firman. Itu punya senjata, punya perisai. Menghadapi apa saja, tidak apa-apa Tuhan, seizinmu. Apa yang menjadi keputusan Tuhan adalah benar. Tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Tidak ada. Keputusan Tuhan pasti benar. Kalau saya dan saya bersaksi tadi, karena saya yakin Tuhan beserta saya. Kalau Tuhan tidak beserta saya sombong. Saya tingkah lakunya tidak karuan. Wah, hidup saya mewah, sombong. Satu kali akan runtuh. Tidak bisa menang dalam peperangan. Tapi kalau dengan kerendahan hati, pasti menang. Itu saya bersaksi. Karena saya merasa semua ini dari Tuhan. Dari kesungguhanku kepada Tuhan. Hidup di desa seperti ini bisa begini, luar biasa. Saya dengar rapat rencana Natal. Ya pertemuan bukan rapat. Rencana Natal saya dengar, wah puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengucapkan syukur bisa seperti ini. Karena campur tangan Allah. Maka sekali lagi seorang pemimpin jangan main-main. Seorang kepala keluarga jangan main-main. Kalau kepala rumah tangga main-main, dampaknya, akibatnya hancur semua. Sama. Saudara pemimpin rumah tangga. Ya, saya pemimpin jemaat. Kalau saya main-main, dampaknya kepada sidang jemaat, itu saya ngeri, saudara. Tapi kalau saya sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan, wah Tuhan membela, saudara. Ya Rasul Paulus katakan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kenapa dengan musuh soal apa keok, dengan ini keok, dengan ini keok? Kenapa? Sudah mulai meremehkan firman, saudara. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, Westo, Tuhan adil. Tidak pernah salah menghakimi. Tidak pernah salah menimpakan hukuman kepada seseorang. Tidak pernah salah. Semua yang benar dibela Tuhan. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31.
Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini perkataan ini kayak sombong. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sombong. Tapi Rasul Paulus itu berkata benar. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada musuh yang bisa ngalahkan. Tidak ada. Ekonomi, tidak. Dosa, tidak. Apapun tidak. Kalau ada penyakit seperti saya, kenyataannya Tuhan tolong. Tapi kalau tidak ditolong, wah ya sudah waktunya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya masih diberi perpanjangan umur, masih bisa melayani Tuhan. Wah, ya saya nunggu cucu saya Brian, ya cepat kuliah rampung ke Papua. Gerejanya besar, jemaatnya besar, rumah besar, wah sudah tinggal enaknya. Hati-hati Brian. Ya, nanti Bapak Ibu ke sini mendampingi. Kalau saya masih hidup hanya mendampingi. Ya, Pak Timotius saya beri kepercayaan khotbah 1 bulan 2 kali, saudara. Luar biasa. Karena memang dipakai Tuhan. Ya, saya tidak akan karena apa? Tidak. Karena pemakaian Tuhan. Saya harus adil. Benar ya benar, enggak ya enggak. Ini sesuatu yang harus saya belajar kepada firman Allah. Seperti Rasul Paulus, siap. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah pihak kita, siapakah akan melawan kita? Tidak peduli. Menghadapi apa-apa, ngeluh, terus mundur, merosot, dan lain sebagainya. Ya ini kalah berarti saudara. Kita harus semangat. Siap. Saya tetap semangat. Walaupun saya khotbah duduk, ya. Karena rumah yang sudah tua itu ya rapuh. Ya, saya sudah tua ya, memang seperti ini. Saya harus bisa menerima fakta. Semua adalah dari Tuhan. Kalau saya ini ingin kuat di dalam Tuhan menghadapi apa pun, tidak takut. Mati itu tidak takut, Rasul Paulus katakan. Ya, kalau hidup kita untuk Kristus, mati untung. Mati itu tidak takut. Saya itu tidak takut mati sama sekali. Faktor usia, faktor siap-siap, atau siaga, saya lakukan. Sampai tiap malam kalau lampu sana hidup, saya lihat, waduh, rumah saya gemerlapan. Malam terang oleh lampu, siang terang oleh matahari. Saya siap. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada sama sekali. Itu Rasul Paulus katakan, jika Allah pihak kita, siapa lawan kita? Kalau hidup untuk Kristus, mati adalah untung. Jadi saya merasakan sesuatu kebahagiaan di sini, mau di sana. Maka saya tidak membanggakan sesuatu yang ada. Walau itu memang sangat saya butuhkan untuk jadi saksi. Kalau saya tidak diberkati secara finansial, tidak saya jadi saksi, saudara. Cuma ngomong. Orang ngomong, pinter ngomong, bukti nerono. Paling begitu, saudara. Tapi kalau saya menunjukkan fakta, gereja terpelihara. Semua alat-alat lengkap. Ini saya butuhkan. Ya, tapi aku tidak bersandar ke situ. Tempat sandaranku adalah Tuhan. Kalau kita ini sudah disalut oleh kuasa Tuhan, wah, mati siap, hidup harus jadi saksi, menderita siap, salib menjadi kemegahan bagi Paulus. Yang dulu sarjana Taurat, ahli Taurat, sombong, Stefanus jadi korban, dibunuh, ya saudara. Ini Paulus, tapi bertobat. Saudara dosa seperti apapun tidak masalah. Tapi bertobatlah. Bertobat artinya mulai mengenakan yang kekal. Yang kekal, cuma itu. Jadi bukan salah terus dihakimi. Tidak sama sekali. Saya tidak menghakimi saudara.
Tetap saya doakan siapapun. Ya, kesalahan apapun masih ada kesempatan untuk ditolong Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun. Tapi dosa apapun, kepada Bapa, kepada Anak, diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. 1 Korintus 15, ayat 53 dan 54. 1 Korintus 15, ayat 53 dan 54. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini harus ya, bukan kalau mau. Yang tidak dapat binasa, yang dapat binasa harus mengenakan tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Yang menakutkan itu maut, saudara. Mati yang kedua yang menakutkan. Dan tidak ada pengampunan lagi. Di surga itu tidak ada orang berdosa. Tidak ada. Di surga itu tidak ada karakter daging, tidak ada, saudara. Di dunia yang kelihatannya hebat. Di surga tidak ada. Di surga itu hanya karakter roh, karakter firman, hanya itu. Nah ini yang hidup. Kalau yang dapat mati sudah mengenakan yang tidak dapat mati. Yang binasa sudah mengenakan yang tidak dapat binasa. Maut ditelan di dalam kemenangan. Tidak ada maut. Saya tidak pernah berpikir, nanti kalau saya mati di sana dihukum. Tidak ada saya. Saya bahagia. Bersama-sama dengan Tuhan. Wah di sana. Maka saya selalu mengingat istri saya. Wah perubahan yang saya rasakan sekarang luar biasa. Wah aku di dunia berdampingan dengan istri. Aku di surga, makamku juga berdampingan dengan istri. Sudah dipersiapkan sejak aku hidup. Berarti tidak takut mati, saudara. Ya, kalau takut mati, tidak seperti saya tidak takut mati. Karena apa? Ini ada ayat. Kalau saya takut mati, berarti belum disalut, belum dibungkus dengan yang tidak dapat mati. Yang tidak dapat mati, firman dan Roh Kudus, itu tidak bisa mati. Di sini sampai ke surga. Saya seringkali merenungkan, kalau aku dipanggil pulang Tuhan, waduh, ya saya rasanya, waduh, tinggal melangkah, tidak terlalu sukar, tidak terlalu berat, ya naik, tinggal melangkah dimasukkan. Yang duduk makam juga tidak terlalu berat, cuma naikkan pasir, nanti dikembalikan lagi, dicampur semen. Ya kalau sudah campur semen pasir untuk saya, udah. Tanah kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah. Nah, sudah itu, kebahagiaan saya. Maut ditelan dalam kenalan, maka ojo sembrono, saudara. Ya, hidup dalam dunia, kerja keras, sakit berobat tidak apa-apa. Ya, bukan kalau sakit cukup dengan, dalam nama Yesus, itu baik dalam nama Yesus. Tapi berobat tidak apa-apa untuk fisik. Tapi roh, tidak bisa diselamatkan oleh dokter siapapun. Roh kita, kalau sudah ada persiapan sekarang, pasti sudah takut mati. Yang muda-muda pasti masih takut mati. Tapi kalau sudah seperti saya, benar-benar merasakan seperti Rasul Paulus. Hidup untuk Kristus, mati untuk. Ini sudah saya rasakan. Maka walaupun saya sakit, tidak sedih. Yang penting tidak terasa sakit. Saya sakit jantung, tidak terasa sakit. Saya sakit paru-paru, katanya tidak terasa sakit. Batu empedu kayak apa rasanya, katanya mual-mual, saya tidak pernah mual. Prostat saya rasakan. Tapi kalau minum obat itu,
Saya boleh ada lego. Ya cuma kenapa? Apakah saya harus bergantung dengan obat prostat itu? Kalau memang ya tidak apa-apa, karena bisa beli. Ya saya batuk-batuk ini akibat apa? Tapi batuk, ya batuk apa ini? Kok tidak ada dahaknya, tidak ada apa dari paru-paru. Selasa besok saya mau kontrol dokter, karena dia punya ilmu itu. Apa perintah saya turut, tapi soal keselamatan, saya tidak minta petunjuk kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan. Tetapi saya diberkati untuk bersaksi kepada semua sosial, dan itu bersaksi. Bukan tidak bersaksi, tapi jangan lupa mengutamakan yang abadi, yang kekal. Sekarang ayat 55 sampai 57. Ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum jadi Taurat. kalau kita mempertahankan dosa ya sengat mematikan. Jadi kita harus terus bergumul saudara, belajar. Yang muda-muda itu belajar. Ayo, keinginan daging masih kuat sekali, saya sadar, saya pernah muda. Tidak gampang saudara, tapi ayo Tuhan tolong saya. Saya kok lemah seperti ini, Tuhan tolong saya. Tuhan kok rumah tangga saya. Tuhan kok nikah saya. Jangan pura-pura kelihatannya di dunia ini kelihatannya harmonis, tapi hatinya kotor. Hati-hati saudara. Jadi di dunia maupun di surga, yang saya saksikan benar-benar saya merasakan. Ya, saya merasakan benar-benar lahir maupun batin. Terus, Tetapi syukur kepada Allah syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. yang memberikan Tuhan kemenangan kita. tuh hanya Yesus Kristus. Terus, Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan goyah. dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan kalau sudah dipercaya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ya, ini. Jangan sembrono saudara. Kalau pekerjaan Tuhan yang tadinya dipercaya ini, mulai tidak dipercaya karena apa? Karena mulai sembrono. Kalau sungguh-sungguh kenapa tidak dipercaya? Kalau sungguh-sungguh saudara. Ya, saya mempercayakan pada siapapun. Kalau memang sungguh-sungguh. Tapi ini pekerjaan toto dolanan, saya tidak boleh saudara. Tidak boleh. Ini pekerjaan Tuhan harus dihormati, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya sakit terus tidak ada kesaksian. Tapi kalau saya sempat disembuhkan seperti ini, ada kesaksian. Saya bisa, waduh rasanya, saya menyampaikan firman, tidak ada beban. Ya karena apa? Saya mengalami segala sesuatunya. Ya lahir, ya batin. Kalau saya sembuh dari Tuhan. Nah kenapa kok dari Tuhan? Iya. Karena saya sungguh-sungguh pada Tuhan, saya tidak meninggalkan Tuhan. Tapi bayangkan saudara, kalau teraniaya, tersiksa, kok tidak ditolong Tuhan? Ingat, yang bisa menolong hanya Tuhan. Seperti apapun yang bisa menolong hanya Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali meremehkan firman Allah. Itu yang akan menolong dan menyelamatkan kamu. Mau ibadah itu ada gangguannya. Kalau bangsa Israel mau keluar ibadah, harus dalam perjalanan 3 hari. Yang tidak mengizinkan Firaun. Kalau saya dan saudara mau disiplin dalam ibadah, kita ini diajar dengan pola tabernakel. Ya, ibadah yang sungguh-sungguh. Itu kalau sungguh-sungguh, rumah tangga
dijamin Tuhan, ekonomi dijamin, semua dijamin oleh Tuhan. Saya bisa ngomong apa? Saya membuktikan. Saya melayani Kecuelo tidak pernah menginginkan dapat uang 1 sen pun. Berapa tahun aku melayani sana. Kenyataannya, Tuhan tidak pernah lupa perbuatan kita. Kenapa kita kelihatannya hebat, pahlawan hebat. Kok keadaan seperti, ayo dikoreksi. Yang menghalang-halangi untuk ibadah benar itu adalah Firaun. 3 hari kematian dan kebangkitan. Angka 3 juga angka Allah tabernakel dalam ruangan suci. Yaitu meja roti pertunjukan. Pelita emas, mesbah dupa ukupan. Ini jelas sekali. Ayo kita sungguh-sungguh, ikhlas, rela, kebaktian itu rela, melayani itu ikhlas. Ojo, wah melayani capek, tidak ada ini, tidak ada itu. Itulah kekeliruan saudara. Kalau kita melayani sungguh-sungguh, upahmu tidak dibayar oleh Tuhan. Dengan cara apapun. Kalau saudara belum bisa, saudara pergumulkan. Kenapa kok tidak bisa? Penghalangnya adalah Firaun. Ibadahlah, jangan terlalu jauh. Ya, jangan terlalu jauh. Sampai kepada meja ukupan, meja dupa. Daripada ukupan emas. Jangan terlalu jauh. Cukuplah seminggu sekali. Ya, sudah cukup. Rebu tidak usah. Jumat juga tidak usah. Ya, saudara. Kalau itu tolong sadaro. Pergumulkan, saya tidak membuat peraturan. Tapi kerajaan surga itu, tabernakel itu kerajaan surga yang dilihat oleh Musa, saudara. Nah kita mau belajar. Jangan lemah itu dibiarkan, salah itu dibiarkan. Tapi saudara sendiri bergumul, Tuhan tolong saya. Seperti saya, Tuhan tolong saya. Aku lemah, aku tak berdaya, aku mohon kemurahan. Diberi, saudara. Diberi kekuatan, diberi kemurahan. Yang terakhir. Keluaran 3 ayat 20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ya, ini janji Tuhan pada Musa. Kalau aku yang membela Israel, kalau aku yang membela orang Kristen, kalau aku yang membela gembala jemaat, kalau aku yang membela jemaat, tanganku yang teracung. Siapa menghalangi akan dihukum. Kan luar biasa janji ini. Jadi tidak ada masa tuamu sampai tidak diberkati. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kita ini anak-anak Abraham. Abraham diberkati pada masa tua dalam segala hal. Ayo jadi motivasi dalam hidup ini, jangan lelah. Jangan seenaknya. Jangan sampai kita semaunya sendiri. Tuhan bisa, belum bisa sekarang, tidak apa-apa. Aku gembala mendoakan, menuntun saudara. Menuntun saudara, anak saudara yang tidak ke gereja, saya doakan. Saya sebut namanya. Kalau boleh kembalikan Tuhan. Tolong semua saudara. Ya, kalau anakmu tidak ke gereja, saya doakan. Bagaimana caranya Tuhan, haknya Tuhan. Tugas saya hanya menuntun. Hanya memberikan petunjuk sesuai dengan firman Allah. Mari pemain musik. Besertaku
Saudara Markus Gindo siap-siap berdoa ya. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Jangan klop-klop ya. Masih lemah kita ini, masih semua. Sekecil apapun masih ada kelemahan, tapi terus harapkan Tuhan memberi kemenangan. Kalau saya bersaksi seperti itu, karena Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Kita bangkit di sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, luar biasa saudara. Yesus Dipegang dengan tangan Tuhan. Pisto, lemah seperti apapun, tidak apa-apa, saudara, tidak apa-apa. Tapi saudara, bangun, jangan tetap tidur. Keselamatan ini benar disiapkan. Jangan kita sembrono, saudara. Haleluya. Kemenangan, oh haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Oh, Yesus memegangku. Saudara masih lemah, saya juga masih lemah, tapi jangan bertahan. Yesus memegangku. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jangan kecil hati, saudara. Tuhan memberikan kesempatan. Pasti dan pasti. Kemenangan. Oh, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Tuhan. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, oh haleluya, kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau pasti memberi kemenangan, Tuhan.
Haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kusembah dan kuagung tinggikan, menjadi satu pengharapan dalam hidupku di dalam segala kelemahan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih dengan keberadaan kami yang masih banyak salah, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Namun Tuhan tetap mengasihi kami, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini mendidik kepada kami, supaya kami terus bersungguh-sungguh dan bertekun di dalam segala kebenaran. Utamanya Tuhan, untuk kami menghadapi masa-masa yang sulit, karena dunia akan semakin sulit dan semakin gelap. Bagaimana jikalau kami tidak dengan sungguh-sungguh selalu berjaga, berdoa, bergumul kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan di dalam kami menghadapi situasi dunia yang sudah semakin gelap. Jikalau kami melihat atau mendengar berita beberapa negara yang tadinya sudah maju dan sudah kaya, sekarang menjadi krisis ekonomi, Tuhan. Ini realita yang harus kami hadapi. Kemana kami harus, oh Tuhan, untuk melarikan diri hanya kepada Tuhan, berserah diri kepada Engkau, supaya di dalam menghadapi dunia yang semakin jahat ini, kami tetap tinggal di dalam iman kami kepada firman-Mu, kepada Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kami menjadi umat yang dibedakan. Tentunya beda, bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi dari segi perbuatan, perilaku kami harus beda dengan orang-orang dunia, Tuhan. Itulah umat-umat Tuhan yang akan mendapat perlindungan. Oleh sebab itu Bapa, firman-Mu pagi hari ini mendidik kepada kami, untuk kami terus banyak belajar dan belajar kepada firman-Mu. Setelah kami paham dengan firman-Mu, tentunya kami lakukan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, supaya hidup kami benar-benar menjadi saksi. Terutama kami menjadi saksi di dalam rumah tangga kami sendiri, ya Tuhan. Di antara suami istri, anak dan orang tua, ada satu komunikasi yang baik, tidak terjadi kesalahpahaman yang akan mengakibatkan iman kami runtuh, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih, biarlah kiranya firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hati kami, supaya menjadi kekuatan kami ke depan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang mesti kami hadapi, Tuhan. Karena dampak dari dunia yang gelap tentunya akan berdampak juga di dalam kehidupan kami. Tetapi jikalau kami berpegang kepada kebenaran firman Allah, tidak ada yang bisa menggoyahkan, karena kuasa Tuhan adalah kekal dan kuasa Tuhan adalah tetap untuk selama-lamanya, untuk menjaga kami, Tuhan. Itulah pengharapan kami, ya Bapa. Oleh sebab itu, segala kekurangan, kelemahan kami yang masih ada ini, kami mohon ampun, ya Tuhan. Dan kami mau terus bergumul, berjaga, berdoa, untuk bergumul utamanya melawan keinginan hawa nafsu daging kami, Tuhan. Karena dari hawa nafsu daging itulah yang akan menjauhkan hidup kami dengan Tuhan. Kami sadar betul betapa beratnya, tetapi jikalau kami sungguh-sungguh, Tuhan akan beri kekuatan dan kemampuan melalui kuasa Roh Kudus dan firman-Mu, akan selalu membimbing, memimpin, menuntun kami kepada seluruh kebenaran, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hamba-Mu, bisa kami lihat hamba-Mu sekarang sudah mulai sehat kembali.
Dan kami bersyukur ya Tuhan, itulah yang kami harapkan. Karena bagaimanapun juga kami sidang jemaat-Mu tetap membutuhkan hamba-Mu. Oleh sebab itu Bapa, biarlah perpanjangan umur dan kesehatan selalu Engkau berikan kepada hamba-Mu. Jikalau hamba-Mu mempunyai satu kerinduan untuk Tuhan bernostalgia ke Solo, kami doakan berikan kekuatan dan kemampuan sehingga yang dirancanakan hamba-Mu itu benar-benar membuat lega semua orang. Ia lega dari orang-orang Solo maupun lega dari hamba-Mu Tuhan. Kami sangat mendukung biar itu terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi. Ampuni segala dosa, kelemahan, kekurangan yang masih ada di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa kami pinta dan kami perlaskan. Haleluya. Sekarang berdoa, kita angkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam cinta kasih sayang kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati saudara dari sekarang ini, besok sampai sama hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita katakan amin.